Selamat pagi kepada Ibu Pimpinan Departemen. Terima kasih pada pagi hari ini saya diberi kesempatan untuk mereview kinerja tahun 2001 semester 1 Departemen Purchasing dan Logistik. Perkenalkan, nama saya Bakhtiar Agustinul Hakim sebagai Supervisor Logistik. Berikut adalah BSC atau KPI Departemen Logistik selama semester 1 di tahun 2021 terdiri dari 5 komponen. Yang pertama, tingkat produktivitas. Yang kedua, tingkat ketepatan delivery. Yang ketiga, tingkat turnover stock. Yang keempat, tingkat ketepatan stock of name. Dan yang kelima, jumlah retur material. Saya akan membahas satu persatu perihal review dari BSC tersebut. Yang pertama yaitu tingkat produktivitas. Selama semester 1, mulai dari Januari sampai Juni, syukur alhamdulillah produktivitas kami sesuai dengan target. Kemudian yang kedua yaitu tingkat ketepatan delivery. Mulai dari bulan Januari sampai bulan Juni, target yang ditentukan oleh manajemen yaitu sebesar 98%, namun yang bisa kami penuhi hanya 2 bulan, yaitu di bulan Februari dan di bulan Juni. Untuk bulan Januari, Maret, April, dan Mei, kami belum bisa memenuhi target tersebut. Penyebab dari delivery time tidak tercapai 4 kali pada semester 1 tahun 2021 secara disebabkan oleh operator kurang teliti dalam cek SPB. Secara mesin, belum ada sistem pengorderan secara online. Berikutnya, belum ada visual SPB belum proses. Berikutnya, belum ada visual pelunasan otomatis. Secara material, disebabkan oleh kompetensi personil perlu ditingkatkan. Kemudian, perlu adanya update minimum stok dan belum ada data perihal estimasi pemakaian bahan pembantu non-emas. Aspek metode, belum dilakukan update minimum stok, belum menggunakan sistem validasi online, dan belum ada master stok logistik. Dan yang terakhir yaitu belum ada prosedur untuk penyerahan contoh dan gambar kepada personel pembelian. Solusi yang kami tawarkan yaitu ada 3, yaitu kami akan memperbaikinya dengan membuat logistik web, membuat standarisasi, dan membuat visual control system. Action log-nya ada 11, dan departemen yang terkait yaitu IT. BSC yang ketiga yaitu tingkat turnover stock. Oleh manajemen, TO yang ditetapkan sebesar 3. Sedangkan secara realisasinya semester 1 tahun 2021 kami hanya bisa mencapainya 2 kali saja, yaitu di bulan Januari dan di bulan Maret. Sehingga di bulan Februari, April, Mei, dan Juni kami belum bisa untuk mencapai target tersebut. Root cause atau faktor penyebab tidak tercapai 4 kali pada semester 1 dari ITO tersebut secara manusia yaitu disebabkan oleh petugas tidak disiplin update minimum dan reorder stok. Faktor mesin, belum menggunakan sistem pengorderan yang terintegrasi. Faktor material, ketidaktepatan terkait ketersediaan material. Kemudian pengeluaran stok yang tidak pasti karena pasar
terdampak pandemi. Faktor metode yaitu update minimum stok dilakukan apabila diperlukan saja. Kemudian jumlah stok diperbesar karena ketidaktersediaan stok yang ada di pasar. Kemudian belum ada data estimasi pemakaian bahan pembantu non-emas, dan yang terakhir yaitu penetapan target itu yang kurang smart. Solusi yang kami tawarkan yaitu ada dua, yaitu menggunakan logistik web dan menetapkan standarisasi. Action log yang akan kami lakukan ada 10 tahap dan departemen yang terkait yaitu IT. BSC yang keempat yaitu tingkat ketepatan stock of name mulai dari Januari sampai Juni, target yang ditetapkan oleh manajemen yaitu 100%, dan alhamdulillah selama 5 bulan kami bisa memenuhi target tersebut. BSC yang kelima yaitu jumlah retur material kepada supplier. Target yang ditetapkan oleh manajemen yaitu 3. Syukur alhamdulillah semester 1 2021 target tersebut dapat kami penuhi. Berikut adalah project improvement yang ada di Departemen Logistik. Project yang pertama yaitu pengembalian tabung gas kepada supplier, di mana pada bulan Maret 2021 kami mendapatkan laporan dari audit dan mendapatkan laporan dari supplier ada peminjaman tabung-tabung gas yang dilakukan oleh departemen yang ada di UBS sebanyak 30 tabung macet untuk peminjaman tahun 2020. Hal ini tentunya berpotensi memunculkan klaim kepada perusahaan sebesar 55,5 juta. Dari masalah tersebut, kami menerapkan action log sebagai berikut, ada 7 tahap. Departemen yang terkait tentunya departemen yang menggunakan tabung gas, ada maintenance, bahan, hulu, GV, kalum, workshop, dan areso. Langkah pertama yang kami lakukan yaitu kami melakukan identifikasi usia pinjam dari tabung tersebut dan departemen peminjam. Kemudian kami membuat memo dan mendistribusikannya ke departemen untuk memberikan informasi kepada departemen dan memberikan waktu untuk departemen menghabiskan dari tabung tahun 2020 yang masih ada isi sehingga bisa dikembalikan sesegera mungkin di tahun 2021 ini. Kemudian tentunya kami intend melakukan koordinasi dengan departemen karena beberapa departemen dalam penggunaan tabungnya lambat, sedangkan waktu yang ditetapkan oleh supplier dalam peminjaman tabung hanya 3 bulan. Setelah tabung-tabung tersebut dikembalikan oleh pihak departemen, maka kami melakukan koordinasi dengan supplier dan mereka melakukan pengambilan tabung secara bertahap. Syukur alhamdulillah, pada akhir April tahun 2021, kami mendapati 0 tabung yang macet untuk peminjaman tahun 2020. Proyek yang kedua yaitu mempercepat jahitan kain meraklon dan kain jin. Perlu Bapak atau Ibu ketahui bahwasannya UBS menggunakan mesin centrifugal dryer. Mesin ini digunakan untuk mengeringkan barang jadi atau barang 3/4 yang ada di departemen. Salah satu part dari mesin dryer tersebut yaitu adanya kain saringan yang berbahan jin dan berbahan meraklon, di mana kain saringan tersebut sebelum digunakan oleh departemen maka akan diorderkan jahitan ke tempatnya kami terlebih dahulu. Jadi sebelumnya pengerjaan untuk kain saringan tersebut membutuhkan waktu rata-rata dari masuknya SPB sampai barang itu jadi yaitu 11 hari pengerjaan.
Dari masalah tersebut, maka kami membuat action log ada 5 tahap, dan departemen yang terkait dan vendornya juga adalah bahan, chemical, hulu, areso, dan kalung. Tahap yang pertama yaitu kami melakukan identifikasi jenis kain. Jenis kain yang sering kami lakukan jahitan kepada tukang jahit yaitu kain jin dan kain meraklon. Kain ini kami sediakan di departemen logistik, dan pada saat suppliernya atau vendornya itu mau menjahitkan kain ini, maka si penjahitnya akan mengambil terlebih dahulu di tempatnya logistik. Namun dengan adanya sistem baru ini, kain tersebut kami titipkan kepada si penjahitnya. Kemudian kami melakukan seleksi terhadap penjahit yang sesuai. Ada 3 penjahit yang biasa kami gunakan, namun kami hanya memilih 1 penjahit karena penjahit tersebut memiliki mesin jahit yang bisa digunakan untuk 2 kain, yaitu meraklon dan jin yang mempunyai tekstur tebal. Kemudian kami memilih media komunikasi yang sesuai, yaitu dengan WhatsApp. Jadi ketika kita membutuhkan jahitan, maka kami cukup mengirimkan via WhatsApp perihal jenis kainnya apa, kemudian ukuran panjang dan diameternya berapa, jumlahnya berapa. Sudah adanya perbaikan, maka syukur alhamdulillah DT yang bisa kami capai yaitu 3 hari dari sebelumnya 11 hari. Jadi ada pemangkasan waktu 7 hari yang bisa kami lakukan, sehingga barangnya cepat digunakan oleh departemen. Kemudian proyek yang ketiga yaitu palet keselamatan. Proyek ini muncul karena ada kejadian bahwasannya tim logistik pada saat pengiriman ke departemen kalung yang menggunakan liftnya kalung, ternyata ada salah satu bahan kimia yang tiba-tiba pecah di lift tersebut. Tentunya pada saat kita handling sudah menggunakan prosedur yang benar, tapi ternyata spek dari jerigen bahan kimia tersebut tidak masuk sehingga tiba-tiba pecah dan membuat kami panik. Akhirnya luberan dari bahan kimia tersebut merusak banyak part yang ada di liftnya departemen kalung. Dari masalah tersebut maka kami membuat action log ada 5 tahap. Departemen yang terkait yaitu maintenance, kalung, hulu, areso, dan cor. Langkah yang pertama yaitu yang kami lakukan membuat model palet keselamatan, di mana palet keselamatan ini ada 2 part. Yang pertama yaitu bak tampungan, dan yang kedua paling bawah itu adalah palet kayu. Kenapa kami membutuhkan palet kayu? Yaitu digunakan untuk mempermudah handling pada saat menggunakan kendaraan forklift. Jika tanpa palet kayu langsung menggunakan bak tampungan, maka dimungkinkan bak tampungan tersebut akan pecah karena akan kena garpunya forklift. Kemudian kami menentukan material dan bahan. Ada 2 material yang akan kami pilih dengan spesifikasi plat PVC dan plat PP, di mana setiap bahan tersebut mempunyai karakteristik yang berbeda. Untuk plat PVC tidak tahan kimia, harganya lebih murah yaitu sebesar 1.300.000. Untuk plat PP karena tahan kimia, harganya mahal yaitu 2 kali lipatnya seharga 2.500.000. Karena mahalnya bahan ini dan kebutuhan bak tampungan yang banyak yang kami butuhkan, maka kami sepakat untuk tidak menggunakan bahan baru, namun mencari bak tampungan bekas yang ada di gudang penyimpanan. Dari bak tampungan bekas yang kami dapatkan tersebut, maka kami mengajukan request maintenance dengan jenis request yaitu reparasi bak tampungan sebanyak 2 unit. Karena bak tampungan yang lain bisa kami dapatkan di gudang. Kemudian kami melakukan trial dan error terhadap bak tampungan yang sudah jadi. Tujuannya yaitu untuk mengukur kekuatan palet dan bak tampungan supaya pada saat digunakan nanti palet tersebut tidak pecah. Kemudian kami menetapkan standar yaitu
Semua material kimia cair waktu DO ke departemen wajib diberi bak tampungan. Next project yang akan kami lakukan tentunya mengarah ke BSC logistik, yaitu ada 2 indikator yang tidak bisa kami penuhi selama semester 1 tahun 2021. Yang pertama yaitu tingkat ketepatan DT, yang ketiga yaitu turnover stock. Maka kami mempunyai project yaitu membuat sistem pengorderan secara online ke logistik untuk mencapai delivery time yang sesuai dengan target. Sedangkan untuk menurunkan inventory turnover, kami juga akan melakukan project pada tahun 2021 tentunya di semester 2. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi dan salam sehat.